dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala, Sa'ad melanjutkan ceritanya. Kuntu rajulan barran bi ummi. Aku ini adalah orang yang sangat berbakti kepada ibuku. Ya. Aku ini adalah orang yang sangat berbakti kepada ibuku. Falamma aslamtu, ketika aku masuk Islam, qalat, ibuku berkata kepadaku, ya Sa'du, ma hadha ad-dinul ladzi qad ahdasta? Wahai Sa'ad, agama macam apa lagi ini yang kamu buat? Ya. Ibunya masih dalam keadaan musyrik. Lihat Sa'ad udah mulai berbeda, ibunya manggil Sa'ad, kemudian ma hadha ad-dinul ladzi qad ahdasta? Agama apa maning Sa'ad? Ya. Kemudian ibunya memerintahkan kepada Sa'ad untuk meninggalkan agama tersebut. La tada'anna dinaka hadza. Cepat keluar dari agamamu ini. Tinggalkan agamamu ini yang enggak jelas. Ini kata siapa? Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Aula akulu wala ashrabu hatta amuta fatu'ayyaru bi fayuqalu ya qatila ummi. Kalau kamu tidak mau meninggalkan agamamu ini, maka aku tidak akan makan, aku tidak akan minum sampai aku mati. Sehingga kamu nanti akan dicela oleh orang-orang dan mereka akan mengatakan, ya qatila ummi, wahai orang yang telah membuat ibunya mati karena dirinya. Ibunya ngambek. Anaknya masuk Islam, ibunya ngambek, ngancem, mogok, makan. Ya. Kemudian ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengetahui ancaman dari ibunya ini, Sa'ad pun berkata, fakultu, aku berkata, ya ummah, wahai ibuku tersayang, la taf'ali fa inni la ad'u dini hadza li syai'. Jangan lakukan itu wahai ibuku. Sungguh aku tidak akan meninggalkan agamaku ini hanya karena sesuatu. Ya. Karena sesuatu sehingga aku meninggalkan agamaku ini tidak akan, Ibu. Dalam artian dia berpegang teguh dengan agamanya. Kemudian setelah mendengar jawaban dari Sa'ad bin Abi Waqqas, famakasat yauman wa lailatan la ta'kulu. Ibunya pun langsung diam 1 hari 1 malam. La ta'kulu, tidak makan, ikhwan. Ngambek, temenan ngambek, ya. Seharian semalaman tidak makan. Fa asbahat qad jahidat famakasat yauman akhara wa lailatan wa qad ishtadda jahduha. Dan semakin hari ngambeknya semakin dahsyat. Ini kata siapa? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Hari ini ngambek, besoknya ngambek, lebih ngambek daripada hari ini. Besoknya lagi jauh lebih ngambek dari 2 hari sebelumnya. Ini kata Sa'ad. Jadi ngambeknya semakin apa ikhwan? Semakin hari semakin dahsyat. Ya. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku mengetahui hal tersebut, aku pun berkata kepada ibuku, ya ummah, wahai ibuku, ta'lamina, mengertilah, pahamilah wahai ibu. Wallahi law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadza li syai'. Demi Allah wahai ibu, kalau misalnya engkau memiliki 100 nyawa dan nyawa itu keluar satu persatu dari dirimu, demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agama ini. Masya Allah. Fa in syi'ti fakuli, wa in syi'ti fala ta'kuli. Kalau mau makan ya silakan makan, Bu.
Kalau nggak mau makan, ya terserah, nggak usah makan nggak apa-apa. Ya. Ini kata anaknya. Falamma ra'at dzalika akalat. Ketika ibunya melihat anaknya ini Sa'ad bin Abi Waqqas seperti itu, kokoh dengan agamanya, maka ibunya nyerah, ya wis lah, akhirnya akalat, akhirnya makan. Ya mungkin saking kencot ya. Saking laparnya, antum nggak makan sehari, 2 hari, 3 hari, kan? Nggak sahur, nggak buka, gimana rasanya? Ya, puasa be jam 4 wis melilit, Ustaz. Ya. Ini ibunya nggak makan beberapa hari karena pengen anaknya itu masuk keluar dari agama Islam. Nah, kenapa ibunya ini mengancam seperti ini, Ikhwan? Dijelaskan oleh sebagian para ulama, karena ibunya ini paham betul anaknya sangat berbakti kepada ibunya. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini di masa jahiliyah sangat terkenal bahwasanya beliau adalah salah satu sahabat yang sangat berbakti kepada ibunya. Sehingga ketika Sa'ad masuk ke dalam agama Islam, di antara cara supaya dia balik ke agamanya yang dulu, ibunya mengancam dengan sesuatu yang mungkin bisa membuat Sa'ad ini merasa sedih. Ya. Tapi ternyata apa? Tidak mempan. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan ayat 15 dari surat Luqman. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika orang tuamu menyuruh dirimu untuk mempersekutukanku, untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma laisa laka bihi ilm, dan engkau tidak memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut, fala tuti'huma, jangan ikuti apa yang mereka inginkan. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu di dunia. Jadi ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau misal ada di antara orang tua kita, ya kayaknya sih nggak ada ya. Ya misal yang di luar sana ada orang tua kita yang non muslim, ya, maka tetap berbakti kepada mereka berdua. Ya. Tapi juga ingat, berbaktinya itu nggak sampai kita mengikuti ajaran agama mereka. Jangan ya kawan, tetap kita muamalahnya ya muamalah yang biasa. Jangan sampai dalam masalah agama. Terus berbuat baiknya gimana Ustadz? Ya sopan santun, ya. Ngomong yang baik. Kalau misalnya minta tolong dalam masalah dunia, kita kasih. Kalau masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku.